Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Perjanjian nikah. Tulisan yang tidak disengaja dibaca Renata membuatnya penasaran. Sebenarnya apa isi dari kertas yang dia pegang sekarang ini? Akhirnya Renata memilih untuk membaca isi dari kertas tersebut. Renata sangat terkejut setelah tahu apa isi dari kertas itu, yang ternyata surat perjanjian nikah kakaknya dengan kakak iparnya. Ternyata selama ini kakaknya menikah dengan Revan karena kecerobohannya. Kakaknya berkorban besar untuk dirinya, karena kakaknya harus menikah dengan orang yang tidak diinginkannya. Pantas saja kakaknya waktu itu bimbang dengan pernikahannya. Ternyata kakaknya terpaksa menikah dengan Revan untuk mengganti biaya ganti rugi mobil yang dia tabrak. Mengapa aku selalu merepotkan kakakku? Aku memang tidak pernah membantu kakakku. Yang ada aku selalu merepotkan dan membuatnya kesusahan. Batin Renata dengan air mata yang mulai mengalir. Dita dan Revan sudah sampai apartemen, namun bingung karena keadaan apartemen yang sunyi. Padahal sebelumnya Renata terlebih dulu sampai di apartemen mereka. Bahkan sebelumnya Renata mengirimkan pesan ingin meminjam laptop Dita. Lalu di mana Renata sekarang? Batin Dita. Rev, adikku di mana ya? Kenapa apartemen sunyi begini? Tanya Dita kepada Revan yang sekarang merangkulnya. Mungkin dia di kamarnya bukannya tadi dia bilang minjam laptop kamu untuk mengerjakan tugas ya? Memang kenapa? Tanya Revan balik. Gak apa-apa kok, cuma aneh aja. Kamu tahu kan kayak gimana Renata orangnya, suka bikin kehebohan. Mungkin kamu benar ya. Sudah, aku ke kamar Renata dulu mau lihat dia, kata Dita berjalan ke kamar yang ditempati adiknya, yaitu kamarnya dulu sebelum dia satu kamar dengan suaminya. Namun setelah Dita mengetuk beberapa kali pintu kamar yang Renata tempati, tidak ada sahutan. Akhirnya Dita memilih membuka pintu itu, yang untungnya tidak terkunci. Dan ternyata kamar itu kosong, tidak ada adiknya. Lalu di manakah adiknya sekarang? Apa di kamar mandi? Namun tidak ada tanda yang memakai kamar mandi, batin Dita. Dita mencoba menghubungi adiknya, namun beberapa kali dia menelpon yang terdengar hanya suara operator, membuat Dita semakin khawatir dengan adiknya tidak biasa. Renata tidak mengangkat teleponnya. Sebenarnya di mana adiknya sekarang dan sedang apa? Batin Dita. Sayang, kamu kenapa sepertinya terlihat bingung seperti itu? Tanya Revan yang tiba-tiba ada di belakangnya dan memeluknya. Aku cemas dengan Renata. Dia tidak ada di kamar dan beberapa kali aku menghubunginya tapi tidak diangkat, jawab Dita dengan cemas dan masih mencoba menghubungi adiknya itu. Namun tiba-tiba Dita dapat pesan dari Renata. Kak, aku di rumah temanku, mungkin menginap karena ada tugas yang harus diselesaikan. Maaf tidak bisa mengangkat telepon kakak, soalnya tidak enak dengan teman yang lain, takut mengganggu. Kakak tenang saja, tidak perlu khawatir. Ingat, kakak harus banyak istirahat. Pesan dari Renata membuat Dita menjadi lebih tenang. Tidak tahu saja Renata kalau dia sangat mengkhawatirkan adiknya itu. Takut kalau ada hal buruk yang menimpa adiknya. Di tempat lain, Renata yang memegang ponselnya dan melihat balasan pesan dari kakaknya. Syukurlah kamu membuat kakak takut karena sulit dihubungi. Ya sudah, tenang saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kakak. Di sini ada Revan yang menjaga kakak. Selamat mengerjakan tugas. Begitulah isi pesan dari kakaknya. Sungguh Renata menyesal melihat nasib kakaknya yang harus berakting di hadapan orang luar. Apa mungkin benar laki-laki itu menjaga kakaknya? Kalau ternyata latar belakang pernikahan mereka cuma berdasarkan kertas perjanjian itu. Sebenarnya Renata tidak mengerjakan tugas, tapi dia melarikan diri dari Dita karena tidak sanggup untuk bertemu kakaknya.
Jangankan untuk bertemu dengan mendengar suaranya saja, dia takut. Itulah alasannya dia tidak mengangkat panggilan kakaknya. Dia merasa sangat bersalah setiap ingat dengan kakaknya itu. Renata hanya duduk di meja tempat kerjanya dulu, menunggu temannya pulang karena dia berniat menginap di rumah temannya itu. "Sorry lama, kenapa melamun? Kamu lagi ada masalah?" tanya teman Renata yang menghampiri Renata. Namun Renata diam melamun. "Tidak, kita langsung ke rumahmu." "Bohong." Renata setelah terkejut dengan tepukan dari temannya. "Sebenarnya aku harus ke suatu tempat dulu karena ada temanku yang ulang tahun." "Bukannya ini sudah terlalu malam untuk menghadiri acara? Sekarang sudah hampir jam 10 malam," kata Renata. "Acara memang mulai jam 12 malam. Mungkin kita masih sempat ganti kostum. Kebetulan aku bawa 2 baju. Lagian kamu sepertinya lagi bosan. Gak masalah kan kamu ikut aku? Daripada kamu ke kos aku sendiri, sepi lagi." "Memang di mana acaranya?" tanya Renata lagi. "Di klub lah. Di mana lagi tempat yang buka tengah malam begini, apalagi untuk anak muda seperti kita. Tenang aja, kita cuma sebentar di sana, terus langsung pulang. Soalnya aku nggak enak sama teman aku kalau tidak datang, apalagi kemarin dia ngundang langsung. Tapi aku takut, aku tidak pernah ke tempat seperti itu." "Tenang saja, tempat ini sangat bagus untuk kamu. Apalagi aku lihat kamu kayak lagi ada masalah deh. Kamu bisa senang-senang melupakan masalah kamu. Please, kamu ikut ya." "Oke," hanya itu yang Renata katakan. Dia berpikir tidak apalah kalau sesekali dia ke sana cari suasana baru. Mungkin dia bisa melupakan sebentar masalahnya. Dita sangat kesal dengan Revan. Bukannya menemani dia tidur, tapi Revan malah sibuk dengan berkas dan laptopnya. Dita memilih membaca buku karena tidak bisa tidur. Mungkin dengan membaca, matanya akan menjadi lelah dan dia bisa tertidur melupakan keinginannya. Tidur dengan dipeluk suaminya, dia tidak tega melihat suaminya yang sepertinya banyak kerjaan karena menjaganya beberapa minggu di rumah sakit. "Sayang, kamu belum tidur?" tanya Revan mendekati Dita. "Belum mau tidur," kata Dita dengan suara agak ketus. "Kamu harus istirahat. Ingat, kamu baru keluar dari rumah sakit," kata Revan mengingatkan. "Aku juga ingin tidur, tapi mataku belum mengantuk." "Ya sudah, aku temani kamu tidur. Tapi kamu harus tidur ya. Aku lagi banyak kerjaan. Maaf," kata Revan dan membaringkan tubuhnya di samping Dita, lalu mengecup perut istrinya. Sebenarnya tadi dia melihat beberapa kali istrinya itu melihatnya yang bekerja. Mungkin istrinya itu menunggu dia tidur, batin Revan. Revan hanya terkekeh mendengar keinginan istrinya. Ternyata ini alasan istrinya tidak bisa tidur. Dengan senang hati, Revan memeluk Dita dengan erat. Dan tidak lama istrinya itu tertidur. Revan mencoba beranjak dari tempat tidur karena harus menyelesaikan pekerjaan. "Sweet dream my wife," kata Revan dan mengecup kening istrinya. Disinilah Renata sekarang di tempat yang tidak pernah dia kunjungi sebelumnya. Dia sudah ganti baju dengan gaun yang dibawa temannya, sebuah mini dress agak pendek. Ya namanya juga mini dress kan, namun terlihat cantik. Sedangkan temannya memakai gaun berwarna hitam pendek namun berlengan panjang yang lumayan seksi menurut Renata. Renata sangat menyesal ke tempat ini. Bukannya tenang, yang ada dia semakin pusing dengan suara dentuman musik keras, belum lagi teriakan dari orang-orang. Dan juga hidungnya tidak tahan mencium bau dari alkohol dan asap rokok. Sungguh Renata ingin cepat keluar dari tempat ini. Sekarang kepala Renata semakin pusing, entah kenapa. Apa mungkin minuman yang sebelumnya dia minum mengandung alkohol? Renata menyesal, seharusnya dia tidak makan atau meminum apapun di tempat seperti ini. Renata izin dengan temannya untuk ke toilet
Mungkin dengan mencuci muka akan mengurangi rasa kantuk yang dideranya. Apalagi rasa pusing semakin menjadi, sepertinya dia harus segera pulang setelah dari toilet. Namun belum sampai dia di toilet, dia hampir jatuh ke lantai jika tidak ada yang menolongnya. "Kamu tidak apa-apa kan?" tanya orang yang menolong Renata. Renata tidak menjawab, kepalanya semakin pusing, bahkan dia tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan orang di sampingnya. Renata yang tidak tahan lagi akhirnya kehilangan kesadaran tanpa disadari orang yang menolong Renata mengeluarkan smirnya. "Sepertinya aku bisa memanfaatkan wanita ini," batin lelaki yang menolong Renata. "Welcome to the hell. Kamu telah masuk ke dalam dunia gelapku," gumam lelaki itu. Bersambung.